Bab 15. Di mata-matai. Sejak pergi ke villa keluarga Wen, kakek Lu sudah tidak lagi membatasi akses kepergian Jennifer Wen. Jennifer Wen dalam hatinya juga tahu kemanapun dia pergi, keluarga Lu pasti akan bisa mendapatkannya kembali, dan dia sekarang mengerti tidak ada rumah untuknya kecuali rumah keluarga Lu. Disinilah letak kekuatan kepala keluarga, dia padahal jelas tidak lagi membatasimu, tetapi tetap membuatmu merasa ada rantai besi tak terlihat yang diikatkan padamu, sehingga kamu tidak akan pernah bisa lepas darinya. Tapi bagaimanapun, bisa datang dan pergi dengan bebas itu adalah hal yang baik bagi Jennifer Wen. Setelah mendapat izin pergi dengan bebas, Jennifer Wen kemudian pergi membeli sendiri sebuah ponsel murah dan membeli sebuah kartu. Setelah sempat ragu-ragu, dia mengetik pesan dan mengirimkannya ke sebuah nomor yang dia kenal dengan baik. Dalam waktu kurang dari 1 menit, telepon masuk. "Sid, Jennifer, kamu sungguh keterlaluannya. Aku menelepon ke penjara mencarimu dan mengetahui kalau kamu sudah keluar lebih awal. Ini sudah lebih dari sebulan kamu kemana saja. Kenapa baru berpikir untuk menghubungiku? Kamu tahu tidak aku mencarimu sudah hampir gila." Suara Hansen Bai keluar dari seberang telepon, dan hati Jennifer Wen langsung terasa hangat. Saat itu, dia menggantikan Cherry Wen sebagai tersangka. Tidak ada yang percaya padanya. Hanya Hansen Bai yang ada di pihaknya. Kemudian, saat Jennifer Wen hampir terbunuh di penjara, dialah yang datang menyelamatkannya dengan membuat kesepakatan dengan orang tuanya untuk belajar di luar negeri mengambil alih perusahaan, sehingga keluarganya akhirnya mau menyelamatkan nyawa Jennifer Wen. Tanpa dia, mungkin tidak akan ada Jennifer Wen saat ini. Jennifer Wen tersenyum. Ini tidak bisa menyalahkanku ya, aku juga tidak menyangka aku bisa keluar. Aku sudah menelepon nomor domestikmu, dan tidak ada yang menjawabnya. Aku juga tidak menemukan nomor luar negerimu. Keluarlah, aku mengetahui kabar baik. Jadi aku menemukan alasan untuk kembali ke sini, ayo pergi makan bareng. Sesampai di sana, Jennifer Wen melihat Hansen Bai sudah menunggu di sana. Setelah melihatnya, dia berjalan memberinya pelukan beruang yang kokoh, turut sedih dengan segala yang kamu alami. Jennifer Wen menggelengkan kepala, semua sudah berlalu. Hansen Bai Yan memandang Jennifer Wen dengan tatapan mata yang dalam. Dia terlihat lesu dan dewasa dari sebelumnya. Sepertinya, selama ini dia sudah sangat menderita dan mencicip rasa pahit yang luar biasa. Sudah, jangan bicarakan itu, ayo makan. Jennifer Wen tak ingin saat berkumpul membicarakan hal itu, dan berinisiatif memecah keheningan. Keduanya kemudian duduk dan berbicara tentang situasi baru-baru ini sambil makan. Apa? Kamu sudah menikah dengan? Hansen Bai hampir terselek makanannya. Sejujurnya, dia bukan tidak mengenal Nicholas Lu, tapi lelaki itu terlalu misterius dan terlalu berbahaya. Dia seperti harimau, mangsa biasa, bisa langsung ditelan olehnya. Jen, kamu cepatlah cerai. Orang itu bukan orang yang bisa kamu lawan. Aku akan mengaturmu untuk pergi ke luar negeri. Setelah kamu sampai di luar negeri, kamu bisa memulai semua dari awal kembali. Tidak mungkin aku bisa keluar dari penjara itu karena tangan keluarga Lu. Kalau aku lari, menurutmu mereka akan melepaskanku? Mata Hansen Bai menjadi gelap, dia tahu kekuatan keluarga Lu dan keluarga Bai tidak bisa melawan mereka. Maaf Jen, semua karena aku yang tidak kompeten, hingga bisa. Tidak apa-apa, tanpamu, aku tidak tahu apakah aku masih bisa bernafas di dunia atau tidak. Jennifer Wen memegang tangan Hansen Bai, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Keluarga Lu sepertinya tidak menginginkan nyawaku. Dan itu sudah cukup untuk hidupku. Jangan khawatir, aku masih harus membalas dendam. Aku tidak akan menyia-nyiakan hidupku. Kalau aku mati, segalanya pasti akan hilang. Jennifer Wen melihatnya mengerutkan kening sengaja menghiburnya. Jennifer Wen pura-pura tenang dan tersenyum, tapi tiba-tiba merasakan tatapan tajam mengawasinya di belakangnya, membuat tulang punggungnya menggigil seolah orang itu ingin menembusnya. Dia melihat ke belakang, tapi tidak melihat siapa yang tengah menatapnya dengan tatapan mengerikan itu. Setelah melihat sekeliling beberapa kali,
Perasaan tidak enak di hatinya menjadi semakin kuat. Begitu dia menoleh, ponsel yang baru dibeli berdering, menunjukkan rangkaian nomor asing di atasnya. Ketika Jennifer Wen mengangkatnya, sebuah suara dingin datang dari ujung telepon. Jennifer, apakah steak yang dipotong lelaki busuk untukmu itu enak? Jennifer Wen terkejut dan melihat ke arah Hansen Bai saat ini. Dia sedang meletakkan potongan steak di piringnya ke depan Jennifer Wen. Dia tiba-tiba berdiri, membalikkan kursinya dengan panik, dan melihat sekeliling dengan mata melebar. Kamu mengikutiku. Perasaan di mata-matai dalam kegelapan menyebabkan Jennifer Wen berkeringat dingin. Jennifer Wen dalam keadaan terang dan orang lain itu sebaliknya berada dalam kegelapan. Dia tidak tahu kapan lelaki itu berada di sisinya dan kapan tiba-tiba keluar dan memberinya kejutan besar. Dia bahkan bisa dengan jelas tahu nomor teleponnya. Apakah dia juga tahu apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan dengan jelas juga? Dalam kepanikan, suara dingin dan suram datang dari ujung telepon lagi. Berani-beraninya di belakangku keluar bersama lelaki busuk itu. Jennifer, kesabaranku benar-benar habis karenamu. Sampai jumpa malam ini. Bab 16. Aku mohon lepaskan aku. Setelah telepon terputus dalam sekejap, keringat dingin di tubuh Jennifer Wen langsung luruh membasahi pakaiannya. Dia seperti baru dikeluarkan dari air dingin, dan udara seperti tersedot, membuatnya seperti tercekik. Hansen Bai juga bangkit dan memegang tubuh Jennifer Wen yang gemetar. Jennifer, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Jennifer Wen menghindari tangan Hansen Bai dan mundur beberapa langkah. Dia takut akan menyusahkan Hansen Bai, memegang ponsel dengan erat dan buru-buru mengucapkan selamat tinggal padanya. Aku ada urusan lain dan izin pergi dulu. Nanti aku akan menghubungimu lagi. Tunggu. Hansen Bai kalau Jennifer Wen memiliki masalahnya sendiri, dan sekarang telah terjerumus masuk ke dalam keluarga Lu. Banyak hal yang tidak bisa dia lakukan dengan bebas. Kalaupun dia ingin membantunya dia harus menghentikan itu karena itu bisa menyakiti Jennifer Wen. Aku punya kartu. Ambillah, kalau makan dan pakaian di keluarga Lu tidak sesuai denganmu, kamu bisa pergi keluar dan membeli yang baru. Oh iya, aku membawakanmu banyak pakaian dan semuanya model yang dulu kamu sukai. Kalau kamu merasa tidak nyaman untuk keluar, kamu bisa memakai pakaian ini. Jennifer Wen menunduk dan melihat pakaian yang dia bawa keluar saat ini adalah pakaian dari penjara, setelan celana jeans tua dan lengan pendek putih 3 tahun yang lalu. Dia kemudian tersenyum kaku. Tidak apa-apa, aku masih punya pakaian. Tidak perlu sungkan denganku. Ya sudah, pergilah. Nanti kalau terlambat pulang keluarga Lu akan menyulitkanmu lagi. Hansen Bai memberikan pakaian dan kartu itu ke tangan Jennifer Wen. Kemudian berbalik dan pergi, dan Jennifer Wen akhirnya hanya bisa mengambil pakaian itu dan masuk ke mobil keluarga Lu pergi dari sana. Di sudut jalan, Hansen Bai yang duduk di dalam mobil menyaksikan Jennifer Wen masuk ke dalam mobil. Hatinya tanpa bisa dijelaskan terasa sesak, dan tangannya mengepalkan kemudi. Jennifer Wen, tunggu aku, suatu hari nanti aku pasti akan bisa membuatmu mendapatkan kebebasanmu. Jennifer Wen dalam perjalanan pulang meras tidak tenang, membayangkan malam yang gelap nanti. Dia takut dengan apa yang akan dilakukan lelaki itu padanya, tetapi juga tidak berani memberitahu siapapun. Supir itu juga orang dari lelaki itu, dan dia tidak berani menunjukkan keanehan pada dirinya sedikit pun. Untuk sesaat, dia rasanya ingin melompat keluar mobil dan melarikan diri, tetapi dia tahu kalau dia sama sekali tidak bisa lepas dari genggaman keluarga Lu. Jennifer Wen merasa seperti ada seseorang yang tengah mencekik tenggorokannya membuatnya susah bernafas. Jennifer Wen duduk di ruang tamu sampai tengah malam tidak berani kembali ke kamarnya. Para pelayan yang lalu lalang menatapnya dengan heran. Pada akhirnya, Eva Ye yang kembali dari pesta melihat Jennifer masih duduk di sofa ruang tamu. Kemarahan dalam hatinya melonjak dan mulai mengoceh. Semalam ini bukannya menemani Nicholas malah duduk di sini seperti orang bodoh. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa tidur. Jadi ke ruang tamu mencari udara segar. Kembali ke kamarmu. Kalau kamu tidak bisa tidur, pergi pijit Nicholas.
Pijit dia sampai kamu tertidur. Jangan sampai aku melihatmu lagi di tengah malam, itu benar-benar menjijikkan dan membuatku ingin muntah. Jennifer Wen tidak punya pilihan selain bangkit dan kembali ke kamar. Lampu di dalam ruangan menjadi gelap saat pintu ditutup, dan tubuh Jennifer Wen langsung ditekan ke pintu. Siang tadi, lelaki busuk itu menyentuhmu di mana saja. Tangan mana yang disentuhnya? Aku akan pergi memotong tangannya. Kami hanya teman baik. Kamu tidak boleh menyakitinya tanpa alasan. Jennifer Wen, ini baru beberapa hari, kamu sudah pergi keluar dan mencari laki-laki lain. Aku khawatir itu alasan sebulanmu itu untuk ini. Kamu ingin mencari laki-laki lain untuk mendukungmu, dan memanfaatkan ini untuk menyingkirkan aku. Lihatlah, kamu bahkan berani, lelaki busuk itu. Percaya tidak kalau kamu mengatakan satu hal tentang lelaki itu lagi, aku besok pasti akan membuatnya menemui ajalnya. Jennifer Wen teringat pada Ferrari milik Vino Yu. Ketika supir tanpa ragu menabrak mobilnya, dia bahkan tidak memikirkan apakah ada orang di dalam mobil itu. Mungkin mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan apakah ada orang di dalam mobil itu. Oleh karena itu, bagi mereka membunuh Hansen Bai mungkin hanya semudah dengan satu gerakan jari. Tolong, jangan seperti ini. Aku tidak bermaksud meminta bantuan siapapun. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Kalau kamu tidak percaya, aku lain kali tidak akan pergi bertemu dengannya. Jennifer Wen merasakan rasa takut. Kalau dia tadi banyak melakukan skinship dengan Hansen Bai, apakah dia sekarang bisa langsung menerima kabar buruk dari Hansen Bai? Permohonannya itu menunjukkan hasil. Lelaki itu melepaskannya. Tetapi ketika melihat tas berisi pakaian di tangannya, amarahnya melonjak lagi dan melemparkan tas pakaian itu ke lantai. Kartu yang diberikan oleh Hansen juga jatuh. Lelaki itu melihat pakaian dan kartu di tempat yang sama kemudian mencibir, sudah ada pakaian, ada kartu lagi. Dan kamu masih bilang tidak ada apa-apa dengannya, ya. Wajah Jennifer Wen dicengkeram oleh telapak tangan lelaki itu, dan dia berusaha keras untuk mengeluarkan beberapa kata dari bibirnya. Hanya beberapa pakaian. Hanya beberapa pakaian. Nah, berarti lain kali, apakah kamu akan menyodorkan tubuhmu padanya? Cukup. Sebenarnya apa yang kamu mau? Pakaian ini juga tidak dari uangmu. Mau atau tidak pakaian ini itu adalah kebebasanku. Kamu atas dasar apa mengurusiku? Kebebasan. Jennifer, kamu sepertinya sudah melunjak karena perlakuan renggang keluarga lu padamu. Kamu sepertinya lupa kamu ada di mana, dan apa statusmu. Aku ada kebebasan atau tidak itu tidak ada urusannya denganmu. Dasar kamu iblis gila. Kalau memang tidak ada jalan lain, ayo kita pergi mati bersama. Kalau begitu aku dulu yang akan menghancurkanmu. Kamu, lepaskan. Bab 17 dia sadar. Bibir Jennifer Wen langsung dikunci olehnya hingga tak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia dikelilingi oleh rasa putus asa yang dalam. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Apa yang harus dia lakukan? Pintu kamar terasa dingin dan keras. Dia tidak bisa melawannya, dan akan langsung terjerumus dalam lubangnya. Tepat saat dia tak tahu harus bagaimana, dia tiba-tiba mendengar Nicholas Lu di tempat tidur mengeluarkan suara yang pelan. Air. Aku ingin minum air. Mata Jennifer Wen langsung berbinar dan dia berteriak, siapapun datang cepat ke sini. Nicholas sudah sadar. Gerakan lelaki itu langsung terhenti, menatap ke arah Nicholas Lu dengan tajam, dan kemudian berbalik melihat Jennifer Wen. Cahaya dingin di matanya seperti ingin memakan Jennifer Wen hidup-hidup. Suara langkah kaki dari jauh terdengar mendekat, dan lelaki itu akhirnya hanya bisa menggigit bahunya, berbalik dan menarik tirai, menghilang di kegelapan malam. Jennifer Wen melihat bahunya terkelupas karena digigit, tapi sudah tidak peduli untuk mengobati lukanya. Dia segera mengambil beberapa pakaian dari lantai dan memakainya dan mengemasi sisanya. Orang-orang dari keluarga Lu telah sampai di pintu, mengetuk pintu dengan keras dan cemas. Saat Jennifer Wen membuka pintu, orang-orang itu langsung menyerbu masuk, mengelilingi ranjang, dan menyalakan semua lampu. Ketika melihat Nicholas Lu di ranjang benar-benar telah membuka mata, semuanya terlihat ingin menangis karena kegirangan.
Tuan muda sadar, akhirnya sadar juga. Eva Ye mengelap air matanya. Nicholas, kamu akhirnya sadar juga. Selama beberapa tahun ini ibu sangat mengkhawatirkanmu. Kakek Lu membawa dokter ke dalam kamar untuk memeriksa keadaan Nicholas Lu. Setelah meyakinkan kalau semuanya normal, dan besok pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan yang menyeluruh, hari ini sudah boleh istirahat. Semua orang baru bisa merasa lega. Kakek Lu berjalan ke sisi Jennifer Wen, menganggukkan kepala. Nicholas bisa sadar, ini juga berkat perawatanmu padanya. Jennifer Wen menghindar menundukkan kepala, takut kalau kakek Lu bisa melihat ada bekas yang aneh di wajahnya. Manalah, Nicholas bisa sadar semua karena perawatan ekstra dari keluarga Lu. Kakek Lu tidak lagi melihatnya. Dengan suara yang dalam memerintah, Nicholas baru sadar. Semuanya keluar dulu saja. Biarkan dia istirahat dulu, sisanya besok baru dibicarakan. Setelah perintah itu turun, orang-orang keluarga Lu mulai melangkah keluar. Kakek Lu kemudian menambahkan, Nicholas, dia adalah istrimu. Sebulan belakangan ini dialah yang mengurusmu. Jadi malam ini biar dia saja yang temani kamu. Setelah mengatakan itu pergi meninggalkan kamar Nicholas Lu. Di kamar saat ini hanya tersisa Jennifer Wen dan Nicholas Lu yang baru sadar. Nicholas Lu yang baru sadar. Kedua matanya masih belum jelas. Dia menatap lurus Jennifer Wen lama. Jennifer Wen saat ini baru teringat kalau dia mau minum air, jadi langsung memberikannya air. Kecuekan Nicholas Lu membuat Jennifer Wen tidak berani bersuara. Setelah meminum air tenggorokan laki-laki itu baru terasa plong, pergi kamu. Apa? Aku tidak suka seruangan dengan wanita asing. Pergi sana tidur di depan pintu. Jennifer Wen mengertakkan gigi, aku istrimu. Kita memiliki hubungan yang didasarkan hukum dan sah, apa salahnya kalau bersamamu? Kalau kamu tidak mau pergi, aku akan memanggil orang-orang dan memberitahu mereka kalau kamu di belakangku sudah bermain bersama lelaki lain. Pandangan Nicholas Lu tertuju pada bahunya. Kamu bahkan masih meninggalkan jejak hubungan kalian dengan jelas, sungguh memalukan. Tangan Jennifer Wen tanpa sadar memegang bekas gigi yang dalam di bahunya. Meski ditutupi pakaiannya, kulitnya masih terasa seperti terbakar. Terutama saat Nicholas Lu tanpa sungkan mengatakan itu, membuatnya semakin tidak berani mengangkat kepalanya. Pada akhirnya, dia hanya bisa pergi ke depan pintu dengan selimut, duduk merosot ke lantai di luar pintu, dan tertidur. Ternyata benar-benar tidak ada orang baik di keluarga Lu. Nicholas Lu, yang dulu bisa menghangatkan dirinya, setelah bangun malah berubah seperti monster. Selain itu, dia di tangannya juga memegang kelemahannya. Dia sekarang merasa sangat tak berdaya dan hidupnya dikendalikan semua orang. Perasaan ini sungguh membuatnya kesulitan. Keesokan harinya, setelah kembali dari rumah sakit Nicholas Lu langsung pergi ke ruang kerja dengan kakek Lu. Kamu mau cerai? Kakek Lu merenung lama. Dia yang menabrakmu dan berada di penjara. Wajar kalau kamu membencinya, tetapi kakek tidak setuju kalau kalian cerai sekarang. Nicholas Lu dengan wajah tenang berkata, wanita ini, tinggal di rumah keluarga Lu ujungnya hanya akan memberikan bencana. Walaupun begitu, tapi selama kamu tidak sadarkan diri 3 tahun terakhir ini. Kakek tidak tahu sudah mencari berapa banyak dokter, semua tidak ada gunanya. Hanya bulan kedua setelah dia mengurusmu, kamu bisa langsung pulih. Jadi sekarang walaupun kamu membencinya, untuk kesehatanmu kamu harus tetap menahannya untuk beberapa saat ini. Setelah yang terjadi pada Nicholas Lu, kakek Lu sekarang menjadi semakin percaya pada tahayul. Selama dia bisa membuat keluarganya aman, tidak ada lagi yang penting untuknya. Aku tahu kamu masih memikirkan Shirley, tapi kamu bisa mengalami kecelakaan mobil itu karena mengejarnya. Menurutku dia tidak cocok denganmu, jadi jangan ungkit dia di depanku lagi. Ketika berbicara tentang Shirley-mu, mata Nicholas Lu langsung meredup. Kakek, itu semua adalah tahayul, kamu tidak seharusnya. Nicholas Lu tentu tidak percaya pada hal aneh semacam ini. Tetapi di tengah kata-katanya, dia melihat rambut putih kakek Lu, akhirnya tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Baiklah, aku mengerti. Nicholas Lu dengan patuh menundukkan kepalanya.
Orang tua di depannya itu jauh lebih tua dari 3 tahun yang lalu. Selama dia koma, kakek pasti bekerja sangat keras dalam memikirkan cara untuk membuatnya bangun. Karena kakek sangat tidak setuju dengan perceraian itu, maka dia hanya dapat merencanakan rencana jangka panjang dari semua ini.